kami akan membaca Alkitab. Biarlah pembacaan Alkitab ini memberikan inspirasi baru bagi orang-orang Galilea. Ini, ya, walaupun ada yang pergi, tetapi setelah Yohanes selesai dengan pelayanan, salam jumpa. Sudah kita tidak berjumpa beberapa waktu lamanya, dan saat ini senang boleh berjumpa lagi. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih bergejolak saat ini. Kita semua ada dalam tuntunan Tuhan, dan sebab itu kita bersyukur bisa berjumpa lagi. Saudara-saudara, seperti biasanya, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Engkau yang selalu memimpin dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, karena apapun keadaan kami, apapun suasana dan situasi dunia saat ini, namun kami selalu mengalami pemeliharaan dan pengawalan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu, terimalah ucapan syukur kami Bapa. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab. Biarlah pembacaan Alkitab ini memberikan inspirasi baru, apalagi perenungannya, agar kiranya kekuatan dan semangat dapat kami terima sesudah kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan Alkitab dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai pembacaan kita, jadi perikop yang ada di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 ini akan menjadi perenungan, namun seperti yang tertera di dalam Alkitab kita, ya boleh melihat dalam Alkitab bahwa kisah ini juga terdapat dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Jadi merupakan kisah paralel dalam Injil Sinoptis. Dan juga ada kisah di dalam Injil Lukas, yaitu Lukas 5 ayat 1 sampai 11.
Walaupun dalam Injil Lukas ini nampaknya kisahnya lebih luas, lebih panjang, dan judulnya juga berbeda. Kalau Matius dan Markus diberi judul Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, tetapi di dalam Injil Lukas diberi judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini menarik juga untuk memperhatikan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagaimana kisah ini ditulis secara khusus dalam Injil Matius yang menjadi pembacaan kita untuk direnungkan di hari ini atau di sepanjang minggu, maka di situ dikatakan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Memang di sini baru disebut 4 orang, yaitu Simon yang dipanggil Petrus dan adiknya Andreas. Mereka adalah nelayan atau penjala ikan. Kemudian disebut juga 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang adalah anak-anak dari Zebedeus. Nah, mereka itu menjadi murid-murid yang pertama. Dan tentu dalam bagian-bagian lain kita akan melihat Yesus akhirnya memilih lebih dari 4 orang ini. Namun sesuai dengan judulnya ialah Yesus memilih murid-murid yang pertama. Yang menarik bagi saya sendiri, dan saya harap menarik juga bagi saudara, ialah pertama, menurut pembacaan kita, pelayanan Yesus dimulai di Galilea. Pelayanan Yesus dimulai di Galilea, seperti yang dikatakan pada awal perikop ini, bahwa Yesus meninggalkan Nazaret. Nazaret sebenarnya juga bagian dari Galilea, dan kemudian ke Kapernaum, dan akhirnya berada di pesisir atau katakanlah menyusur Danau Galilea. Ya, itu yang pertama. Dan kalau kita memperhatikan dalam Injil, sering Galilea ini disebut. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya yang masih takjub atau terkagum-kagum karena Yesus tiba-tiba naik ke surga, mereka disapa, "Hai orang-orang Galilea." Ini hal-hal yang ada hubungan dengan pembacaan kita. Hal yang menarik yang berikut ialah bahwa pelayanan Yesus dimulai setelah pelayanan Yohanes berakhir. Kita membaca cerita yang tragis dalam pelayanan Yohanes, dan ini memberi tanda yang positif dalam pelayanan, bahwa pelayanan tidak akan pernah berakhir. Ya, walaupun ada yang pergi, tetapi setelah Yohanes selesai dengan pelayanannya, maka Yesus memulaikan pelayanannya melalui Galilea. Nah, jadi pelayanan itu adalah sesuatu proses yang berkesinambungan, tidak pernah terputus. Hal yang ketiga yang menarik dalam pembacaan kita ialah tentang wibawa dan kuasa Yesus. Sejak awal, kalau kita membaca perikop ini secara mendalam, kita akan melihat bahwa luar biasa wibawa Yesus itu. Bayangkan dia datang menemui Simon Petrus, Andreas, kemudian katakan, "Ikutlah aku." Dan tanpa perlawanan, tanpa pertanyaan, mereka langsung ikut. Mereka meninggalkan jalan mereka. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata "ikutlah aku" dikatakan deute opisomo. Jadi Yesus bilang, "Deute opisomo", ikut. Kemudian tiba lagi pada Yohanes dan Yakobus,
Deuter opisomo. Mereka ikut lagi. Ini orang apa ini dia? Orang apa? Semua yang dia ikut aku. Jadi sebenarnya dalam bahasa Yunani istilah ini berarti ikutlah di belakangku, ikutlah di belakangku. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ikutlah aku. Dan kata ini merupakan kata yang kuat sekali, yang tidak dapat dibantah. Ya. Mereka yang ditegur atau disapa dengan Deuter opisomo, langsung. Bayangkan, Simon Petrus dan Andreas meninggalkan jala, kemudian Yakobus dan Yohanes anak Zebedius meninggalkan perahu dan ayahnya. Ini orang apa ini yang panggil? Orang yang bagaimana? Nah, ini jadi saya memberi catatan khusus tentang wibawa Kristus ini. Sejak awal, orang belum kenal, orang belum tahu. Tapi ketika dia memanggil, orang-orang langsung ikut. Dan ini memang kalau kita membaca dalam perikop sebelumnya, wibawanya ini juga nampak ketika ia dicobai oleh iblis ya, di padang gurun. Itu perikop mendahului pembacaan kita. Iblis dengan banyak cara mau mencobai Yesus. Semua ini akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau bertekuk lutut kepadaku. Tidak ada yang mempan cobaan dari iblis. Jadi ada kuasa, ada wibawa dari Kristus. Malahan sebelum orang mengenalnya, malahan sebelum ada murid-murid. Tapi wibawa itu telah ada padanya dan menguasai iblis, ya, sehingga akhir dari cerita itu adalah suatu kata yang sangat berwibawa, enyahlah engkau, hai iblis. Ini kata-kata yang berwibawa seperti ini hanya dapat diucapkan oleh seseorang, tanda kutip, oleh seseorang yang dipenuhi roh, yang dipenuhi dengan keilahian, karena dia memang adalah anak Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, kata ikutlah aku yang disampaikan dengan begitu kuat, begitu berwibawa oleh Yesus, bukan hanya soal ikut dan berada di belakang. Sebab itu kata itu adalah merupakan kata sakti sebenarnya di dalam pekabaran Injil. Ikutlah aku. Jadi bukan hanya soal mengikut di belakang atau mendampingi, tetapi mengikut dia, berada di bawah otoritasnya. Tapi sementara itu menyimak, mendengar, mempelajari sebagai seorang murid akan ajaran-ajaran Kristus. Dan pada akhirnya seperti yang Yesus katakan, para murid yang tadinya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi dengan kata lain, ikutlah aku adalah panggilan untuk melakukan tugas sebagai murid, tetapi juga menjadikan orang lain murid, sehingga akan terbentuk banyak sekali murid yang semuanya belajar, semuanya mengikut Yesus, semuanya mengikuti dia dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, menjadi murid Yesus bukan hanya mengekor. Menjadi murid Yesus bukan hanya mengikuti saja, tetapi dan sebab itu Yesus tidak mencari pengikut. Yesus tidak mencari pengikut, tetapi ia mencari murid. Seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan kemudian meneruskan pelajaran itu kepada murid-murid yang lain. Nah, seperti yang bergema ketika Yesus akan berpisah dari murid-muridnya.
Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, dan seterusnya. Itu yang dikatakan dalam Matius pasal 28. Menjadi murid berarti tunduk kepada otoritas Dia yang memanggil itu. Ia meninggalkan yang lain, tetapi tidak melupakan. Karena kehidupan sebelumnya adalah tumpuan pertama ketika dia dipanggil untuk menjadi murid. Sebab itu menjadi murid Yesus berarti bersama berjalan. Menjadi murid Yesus berarti bersama berjalan. Bersama berjalan dengan penuh sukacita. Bersama berjalan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Dan untuk panggilan yang berwibawa ini, tentu mau atau tidak mau, seorang murid akan menjawab, ya saya ikut dengan Tuhan. Berarti ada respons, ada ketaatan, ada kesetiaan. Eteopisomu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, memberikan sikap atau cara yang berbeda daripada panggilan yang biasa saja. Ya, bukan cuma marijo iko. Nanti lihat apa yang terjadi. Tapi di sini diucapkan dengan suara yang begitu kuat, berwibawa, bersemangat. Dan sebab itu yang dipanggil juga langsung mengikuti Dia dengan penuh sukacita. Sebab itu pembacaan kita saat ini berhubungan dengan panggilan dan respons. Panggilan dan ketaatan. Panggilan dan kesetiaan. Siapa yang meresponsnya, berarti dia siap sedia untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Ini yang menjadi modal ketika orang-orang Kristen yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid dalam pengertian khusus. Mungkin kita dapat katakan pelayan-pelayan khusus, pendeta, penatua, dan syamas. Kalau kita sudah menjawab, ikutlah aku, maka kita dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa raga, mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah ragu-ragu lagi di dalam perjalanan bersama Dia. Sebab itu dapat dikatakan bahwa ketika Yesus memilih murid-muridnya pada abad pertama itu, maka panggilan Deuteropisomu itu bergema terus sampai sekarang. Bergema terus. Jadi selalu ada orang yang dipanggil untuk berjalan bersama Dia, untuk ada di bawah otoritasnya, sambil menyampaikan kabar baik itu kepada seluruh dunia. Demikian perenungan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan yang bersedia memanggil orang-orang siapapun dia, termasuk para nelayan, siapapun dia, tetapi ketika Ia memanggil, maka orang-orang itu datang kepadanya dan mengikut Dia. Kiranya kita yang mendengar suara Tuhan untuk mengikut Dia akan terus menjadi murid-murid yang setia, mengiring Yesus apapun yang terjadi, karena itu yang dimintanya dari kita. Demikian perenungan kita saat ini, dan kita memuliakan Tuhan yang terus-menerus memanggil dan memilih murid-muridnya. Soli Deo Gloria.
Ya, sehubungan dengan pembacaan yang sudah direnungkan tadi, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan panggilan ikutlah aku di masa sekarang ini? Mengapa kadang-kadang panggilan itu seolah-olah tidak digubris, seolah-olah tidak digubris? Apakah tidak ada wibawa lagi panggilan itu untuk orang-orang masa kini, atau orang-orang yang masa kini ini tidak peka lagi, tidak peka lagi terhadap panggilan? Nah, ya, saya kira memang itu adalah pertanyaan yang menarik, walaupun gampang-gampang susah untuk dijawab. Ya, karena di sini selalu menyangkut dua hal, ya, yang memanggil dan yang dipanggil. Nah, ikutlah aku, seperti dikatakan tadi bahwa panggilan Yesus, Deute Opisomu, itu bergema setiap saat. Jadi saya kira untuk menjawab ini, kita sebagai orang percaya atau kita sebagai gereja perlu introspeksi diri. Jadi apakah kita yang sudah tidak peka lagi terhadap panggilan itu? Karena panggilan itu seolah-olah tertutup dengan suara-suara yang lain. Atau ada panggilan yang dirasa lebih menarik atau lebih menjanjikan. Nah, itu pertanyaannya, masalahnya di situ. Kita perlu introspeksi. Dan kalau pemanggilnya kurang berwibawa lagi, yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin sebenarnya. Sebab kalau Tuhan yang memanggil, pasti wibawanya tidak pernah berhenti. Jadi kadang-kadang memang orang yang dipanggil melihat siapa yang memanggil, ya kan? Siapa yang memanggil? Kalau dia melihat yang memanggil itu berwibawa, dapat dicontohi, maka tentu saja kalau dikatakan ikutlah aku, pasti tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang mengatakan, tunggu dulu. Atau pasti tidak akan ada yang mengatakan, ya, belum sekarang, nanti saja. Nah, tapi kalau yang memanggil itu berwibawa, dapat diteladani, maka pasti jawabannya adalah, yes, I will follow you. I will follow you. Nah, di sini saya kira hal yang dapat kita pelajari juga dari pembacaan ini, karena pembacaan ini mengingatkan bahwa selalu kita harus mendengar suara panggilannya dengan nyaring. Kita harus mendengar dengan teliti, sehingga kita dapat membedakan panggilan itu dari panggilan yang lain. Sehingga kalau kita katakan, yes, I will follow you, berarti kita mengikuti jejak yang dapat dipercaya, yang dapat diteladani, yang dapat dijadikan acuan dan pemimpin kita. Saya kira ini yang dapat ditambahkan melalui perenungan tadi, dan semoga ini yang juga kita pikirkan terus dalam kehidupan ini. Apakah saya adalah orang yang mendengar suara Tuhan dan langsung mengikuti dia, atau menimbang-nimbang dulu karena banyak hal. Nah, tentu menimbang-nimbang itu juga manusiawi. Tetapi kalau orang yang tahu siapa yang memanggilnya atau siapa yang menjadi sumber panggilan itu, pasti dia tahu apa yang harus dikatakan. Maka dia akan menjawab, ya, yes, I will follow you. Terima kasih.